Saya nangis seperti ini, dibilang jual kesedihan, gitu, supaya dapat uang donasi. Saya juga itu tidak membenarkan, gitu. Saya juga pernah nggak saya meminta sama kalian. Coba kalian ulang lagi dari awal. Apakah saya meminta, tapi kalian yang memberikan sama saya? Saya mohon sama kalian, kalian yang memberikan, ya kalianlah harus ikhlas juga, gitu, apapun yang terjadi, gitu kan. Setiap yang kita sumbangkan, setiap yang kita sedekahkan sama orang, ya setidaknya itu kan ladang pahala sama kalian, gitu. Yang mengadu domba di sini maksudnya siapa, Mas Agus? Yang mengadu domba maksudnya siapa? Ya netizen, ya orang-orang yang nggak ngerti lah dengan keadaan kita di sini, gitu. Orang-orang yang cuman tahu, sekedar tahu, cuman dengar dari satu pihak, langsung dihujat begitu besar sampai ini melebar kemana-mana, seakan-akan kita itu materialistis dengan uang, gitu ya. Tapi itu kenyataan tidak benar, gitu. Sebenarnya saya tuh dibilang sakit hati, ya jelas saya tekankan sekali lagi, karena bagi saya uang bukanlah segala-galanya, gitu. Kenapa saya melaporkan seperti itu? Karena itu menyangkut harga diri saya, nama baik keluarga saya, semuanya tertekan. Dengan mengadu domba seperti itu tuh seakan-akan yang harusnya berkah buat Agus menjadi tidak berkah, gitu. Mas Agus respon hujatan, sindiran dari netizen, Mas Agus sendiri meresponnya seperti apa? Kalau saya sih sebenarnya responnya ya sebenarnya bodoh-bodoh amat sih. Gimana? Novi sama Bang Densu kan masih merasa bahwa dirinya nanti lah itu ganti aja. Cukup kali ya. Agus, kalau memang dari awal Mbak nggak ikhlas bantu saya, mending nggak usah bantu saya. Hei, seluruh Indonesia bantu kau buat pengobatan mata. Pengobatan mata kau biar bisa kau melihat dunia yang indah ini. Ada kupu-kupu, bangau, cicak-cicak di dinding, harimau, semua bisa kau lihat itu. Bukan buat bayar rumah Wawa kau. Ini si Wawa juga nih, Wawa ini. Bisa-bisanya nih, Wawa ini siapa nih? Wawa ini mama, tante atau siapa nih? Bisa-bisanya itu si Agus matanya buta kok bisa-bisanya suruh cicil bayar rumah? Bisa-bisanya, bisa kepikiran gitu ya. Ini juga istrinya Agus nih. Istrinya Agus siapa namanya? Wiwi atau siapa itu? Minimal kok kalau ketemu sama orang yang bantu kau senyum, smile, hi gitu loh. Jangan selengak. Ini ku ajarkan kau ya. Halo Mbak Novi, terima kasih loh Mbak sudah membantu suami saya sampai di titik ini Mbak. Mbak mohon maaf, kemarin saya sudah cek ke dokter Mbak. Kata dokter mata suami saya itu divonis buta Mbak selamanya. Mau gimana pun caranya tetap buta, nggak bisa lihat Mbak. Oh ya Mbak, uang donasi jumlahnya sudah terkumpul segini Mbak. Apakah boleh Mbak uang donasi yang sudah dikumpulkan nih saya pakai untuk keperluan ina itu. Kurasa ya, kalau kau komunikasi, dikasih kali sama Nopi itu, netizen seluruh Indonesia ini walaupun mulutnya lantam-lantam, jahat-jahat, baik hati mereka. Kalau kau omongkan, aku ini udah buta, tapi aku punya cicilan, aku harus bayar ini, boleh nggak uangnya aku buka usaha, soalnya aku nggak tahu mau kerja apa lagi. Jamin aku, dikasih sama netizen itu. Kau pula, seluruh Indonesia sudah donasi buat pengobatan mata kau. Kau pula jadi dinas sosial, transfer sana sini, bantu sana sini. Bingung aku, kayak mana konsepnya ini? Istrinya pula selengak. Hei, yang kau selengak-selengakkan itu Pratiwi Novi itu mantan pramugari. Aku kasih tahu sama kau ya, di pramugari itu hidupnya attitude nomor 1. Aku kasih tahu sama kau ya, di pramugari itu attitude nomor 1. Maaf, permisi, tolong, itu udah makanan sehari-hari. Ketemu pula sama manusia kayak kau yang selengak apa, tak panas dia. Sebagian netizen bilang itu kan uang donasi kan udah jadi milik dia, berarti milik dia. Bener, udah jadi milik Agus, benernya bener. Tapi ada tikak lagi, harus ngomong. Jangan-jangan yang donasi sama kalian itu makan pun dia susah mereka. Tapi karena kasihan sama kalian, didonasikan dia. Mungkin uang sewa mereka belum bayar juga sewa rumah itu, tapi didonasikan buat kalian. Makanya kan harus ngomong gitu loh. Aku tahu itu uang itu jadi milik kalian, gak ada haknya juga. Yang lain-lain netizen tuh ngatur-ngatur atau Nopi tuh ngatur-ngatur, gak ada haknya juga. Karena udah jadi milik kalian, didonasikan buat kalian, tapi buat pengobatan mata. Gitu loh, tujuan utama pengobatan mata. Kalau ada tujuan-tujuan lainnya, dikomunikasikan. Kimak. Untung Nopi kalau aku udah. Pada dasarnya si Agus ini memang tidak tahu diri. Sama-sama koplaknya dengan lawyernya yang bernama Farhad Abbas itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya sangat yakin dan percaya bahwa hampir semua netizen itu tidak ada yang berpihak kepada si Agus dan keluarganya ini. Tidak ada netizen Indonesia yang berpihak kepada Farhad Abbas dan kelompoknya ini. Semua orang malah semakin membenci, malah semakin menghujat kepada Farhad Abbas dan Agus sekeluarga. Semua orang berpihak kepada Teh Novi yang telah berjuang dengan setulus hati, yang telah menaruhkan rasa ibahnya kepada Agus ini. Tetapi tampaknya si Agus ini memang dasarnya koplak, sehingga dia tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih kepada orang yang telah bersusah payah mencari segala cara untuk membantu, untuk menyembuhkan, untuk meringankan beban yang sedang dialami oleh Agus sekeluarga ini. Satu poin penting yang semestinya Agus dan keluarganya sadari, bahkan si Farhad Abbas yang adalah pengacaranya ini, bahwa tanpa Teh Novi, tanpa Denny Sumargo alias Densu, si Agus ini orang tidak kenal. Dan perlu kita sadari bahwa semua orang berbondong-bondong memberikan donasi kepada si Agus ini itu karena nilai integritas dari seorang Novi Prativi alias Teh Novi dan Densu alias Denny Sumargo ini. Tanpa kedua orang ini, kita masyarakat Indonesia tidak mengenal siapa si Agus itu. Teh Novi punya tujuan yang mulia, mencari donatur untuk meringankan penderitaan yang dialami oleh si Agus ini, dengan tujuan utamanya adalah untuk pengobatan matanya si Agus yang disiram dengan air keras ini. Tetapi apa yang kita dengar dari bacotan, dari comberan, dari mulutnya si Agus ini, bukannya membuat kita semakin merasa iba, tetapi membuat kita semakin merasa kesal. Jujur, banyak orang yang menyesal karena telah memberikan donasi kepada sosok manusia yang ternyata tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih, seperti Agus dan keluarganya ini. Uang itu dipergunakan untuk pengobatan mata Anda, bukan untuk pembayaran utang, bukan untuk belanja di online shop, bukan untuk biaya sewa rumah dan lain sebagainya. Yang Teh Novi pertanyakan itu adalah prosedur penggunaan uang itu. Karena tanpa yayasan dari Teh Novi, uang tidak mungkin akan terkumpul sebanyak itu. Atau tanpa bantuan dari Teh Novi dan Densu, ketika kalian sendiri yang meminta bantuan kepada netizen, potong saya punya jari kalau tembus dengan 500.000. Berikut ini, kembali lagi, kita menyimak kecaman-kecaman dari netizen kepada Farhad Abbas dan juga si Agus Salim ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Ini kalian hanya nyerang. Masa kalian nggak bisa membandingkan bahwa saya berjuang buat Sakatata Cirebon? Terus kalian membandingkan hanya gara-gara membela orang yang buta saya tuntut, tiba-tiba kalian mengatakan kita orang jahat. Di mana kepekaan Indonesia? Di mana kepekaan pemuda-pemuda? Mana? Coba kalian memalukan.
Saya sengaja posting lihat Agus berbaring, tidak bisa tanda tangan di jempol. Kalian tidak peduli. Kalian hanya bilang Nopi hebat, Nopi hebat. Hebat apanya? Kalau duit kalian pegang kemudian kamu bully dia, itu uang Agus. Orang ngasih uang sama Agus, dia harus mendapatkan sekian ribu orang tanda tangan untuk menarik uang itu. Kamu membuat pahala itu jadi dosa. Jahat kalian. Farhad Abbas yang terhormat, yang koplak itu adalah Anda. Tampaknya Anda tidak memahami benar tentang mekanisme donasi itu. Tadi saya sudah katakan bahwa tanpa Teh Novi, tanpa Densu, si Agus yang klien Anda itu tidak ada apa-apanya. Dan satu hal konyol yang Anda ungkapkan itu menunjukkan kedunguan Anda dan kesomplakan Anda kepada kami masyarakat Indonesia, yang membuat kami semakin muak dengan Anda dan klien Anda. Tidak ada rasa empati dan simpatik yang begitu berarti kepada Anda maupun kepada Agus itu. Jujur, semakin kami muak ketika melihat ekspresi Anda yang penuh dengan lebay itu. Dan Anda harus bedakan klien Anda yang namanya Saka Tatal dan klien Anda yang ini yang namanya Agus Salim. Itu kasusnya berbeda. Kalau Anda seorang lawyer profesional, semestinya Anda tidak pantas mengungkapkan kata-kata seperti itu. Karena menurut saya secara pribadi, di saat Anda mengungkapkan kata-kata seperti itu dengan tetesan air mata Anda, sebenarnya Anda sedang menunjukkan bahwa Anda adalah seorang pribadi yang munafik, yang sedang mencari panggung popularitas. Inilah bukti di mana Anda dihujat oleh netizen. Bang, kenapa baru muncul sekarang, Bang? Pas awal kasus ini viral, Abang kemana, Bang? Kenapa nggak Abang jadi kuasanya dia aja waktu pas dia mau menjarain itu pelaku? Kenapa baru sekarang setelah ada duit 1,5 Bang keluar-keluar Abang simpati segala macam? Selama uang itu masuk ke rekening kamu, berarti kamu tidak menipu, kamu tidak mencuri. Di mana letak nggak nipunya? Kalau dari awal dia bikin donasi untuk biaya hidup dia karena dia begini, ada nggak orang yang mau donasiin? Ini penyelenggaranya, yayasannya Teh Novi, ngebantu dia untuk mendapatkan dana supaya apa? Supaya dilakukan pengobatan. Dan yang Teh Novi minta itu cuma transparansi dana. Dana itu dipakai untuk apa? Dipakai untuk pengobatan atau tidak? Kenapa? Karena dia yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pembukaan donasi itu, Bang. Astagfirullahaladzim. Kemarin waktu minta tolong baik banget mulut si Agus ini, sedep banget. Sedih apa segala macem. Begitu ada pengacara yang bela, langsung jahat sih ini tuh. Gak usah lah dikasih uang itu buat saya, udah buat dia aja, dia yang sakit. Istighfar, Bang. Lu tuh udah dibantuin. Coba lu bikin dana lu sendiri, bisa gak? Coba lu cari dana lu sendiri, bisa gak? Gak tentu. Dan inget ya, nih juga nih pengacaranya, tahu gak? Penyelenggara penggalangan dana atau donasi itu gak bisa dilakukan oleh perorangan, Bang. Dilakukannya oleh siapa? Oleh yayasan atau oleh pihak yang berwenang. Dan kalau emang dari awal yayasan ini mau nilep, mau bohongin, mau apa segala macem, kagak usah dicantumin nomor rekeningnya Agus, rekening yayasan aja. Tapi karena yayasan ini percaya, Teh Novi ini percaya, makanya dicantumin juga di sana. Yang dia minta cuma lu dikasih duit, lu pakai sesuai dengan yang yang ada gitu loh. Minta duitnya untuk pengobatan, ya buat pengobatan gitu. Segala bawa-bawa, aduh ya Allah, yang katanya eksekutif gak diterima, yang diterima BPJS doang apa segala macam. Sejak kapan, Bang? Lagi ngapa baru datang sekarang sih begitu ada duit 1,5 M? Kenapa gak dari awal aja? Belain dari awal dong kalau emang mau, kalau emang bersimpati, kalau emang gimana ya, tergerak gitu hatinya untuk membantu orang, membela kaum lemah. Mana kaum lemah? Aduh, astagfirullahaladzim, ya Allah, ikutan emosi gue nonton ini. Dibilang apa lagi katanya orang-orang yang memprovokasi bakal dilaporkan ke jalur hukum juga. Monggo, Bang, silakan. Silakan, monggo. Gue mah takut nih, tiba-tiba ada gerakan apa? Donatur yang juga hidupnya susah, tapi kayak mereka tergerak hatinya dan berusaha untuk memberikan rupiah-rupiah yang dia punya gitu ya, untuk pengobatannya si Agus ini.
merasa tidak terima, terus habis itu dia menggugat balik donasi yang sudah diberikan itu. Mau ngomong apa sih Agus ini bang? Terus ada yang ngomong katanya, ya udah itu kan emang atas nama dia dan segala macam. Bukan atas nama dia. Aduh, gimana ya mengedukasi orang-orang ini, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ingat, penyalahgunaan donasi itu ada undang-undangnya, jadi hati-hati, udah gitu aja. Dan lagi ini gue mau ngasih tahu, bukan berarti lu punya pengacara, lu bisa menang. Kenapa kok kayak gitu? Ya buktinya di persidangan banyak aja yang udah pakai pengacara tapi kalah. Ya karena apa? Karena emang dia salah gitu loh. Nggak semuanya benar gitu, nggak selalu. Aduh gimana ya jelasinnya, astagfirullahaladzim. Ya udah pokoknya intinya gue sih berharapnya semoga ini cepat dapat titik terangnya gitu ya. Dan semoga aja nggak ada kemurkaan lagi dari manusia-manusia lain yang ngerasa bahwasanya dia ditipu dan minta donasi itu dikembaliin gitu aja, karena itu bakal merugikan si Agus ini lagi. Sekian, terima kasih, love you. Aku setuju. Sesuai dengan Permensos nomor 8 tahun 2021, penyaluran pemberian uang barang dari yayasan ada tujuan dan yayasan ada kewajiban untuk membuat laporan. Jadi sebetulnya permintaan dari mutasi rekening itu karena memang dari pihaknya Agus itu tidak kooperatif. Ini buat kalian yang masih berpikir seperti Bang Farhad Abbas gitu, yang masih membela Agus, berpikir kalau ini tuh harusnya diserahkan kepada Agus, terserah Agus mau ngapain, itu nggak bisa. Ini kita mundur ya ke sebulan yang lalu. Gue mau kasih lihat kalian satu podcast dari Tenovi, yang mana podcastnya Tenovi soal Agus ini ada banyak guys, ada 3. Ini yang ini ya guys, podcastnya yang ini ya, Mas Agus korban penyiraman ingin bisa melihat lagi apa kata dokter. Kalian fast forward ke menit 9.50 ya guys. Di situ Tenovi itu menyerahkan uang donasi dari 2 orang dan dari 1 yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Totalnya itu dari yayasan 15 juta, dari personal itu 3 juta sama 5 juta. Wawa ih, gue tiap kali lihat ini Wawa ih matanya. Jadi Tenovi lagi ngeluarin duit terus Wawa langsung set gitu. Nah terus kemudian di akhir podcast di menit ke-15 gitu, keluarga ini tuh sempat minta supaya Mas Gary, lawyernya Tenovi itu untuk jadi lawyernya mereka gitu. Padahal kan mereka ini sebenarnya udah punya lawyer yang pastinya juga pro bono, sama-sama nggak dibayar nih ceritanya gitu. Tapi kayak tetap ngotot Mas Gary ya gitu. Coba kalau kalian jadi lawyernya keluarga ini di awal gitu, yang udah bolak-balik rumah sakit. Wawa aja ngaku, itu lawyernya bolak-balik loh ke rumah sakit. Dan gue yakin banget itu pasti pro bono, pasti nggak dibayar. Nah terus ngomong-ngomong rumah yang digadai itu, di podcastnya Bang Densu itu di saat klarifikasi nih ya gitu, yang Wawa nggak terima kalau dia itu dianggap make uang donasi gitu loh, karena dia tidak merasa bercerita kepada Agus kalau dia itu memang ada hutang dengan bank gitu. Walaupun dia nggak cerita, yang cerita itu adalah anaknya dia ke saudaranya si Agus bercerita, ya pastinya kedengeran juga dong sama Agus ya kan gitu. Jadi ya memang tidak secara langsung, tidak eksplisit ya Wawa, tapi secara implisit seperti itu loh. Nah terus dari 6 hari yang lalu Tenovi itu udah bikin podcast. Kenapa? Jadi dia itu udah berhari-hari minta bukti mutasi rekening tapi nggak dikasih-kasih gitu loh. Alasannya katanya ya Agusnya sakit dan seterusnya. Mungkin iya memang benar seperti itu gitu, tapi minimal ya udah donasi yang masuk itu ada berapa, tolong diinfo. Itu pun tidak diinfo guys. Mungkin dia bertanya ini total donasi ada berapa nih yang di rekeningnya Agus gitu, tapi keluarganya bilang nggak tahu kan seperti itu gitu kan. Bingung gimana cara mutasinya dan seterusnya. Jadi untuk totalan aja tuh ngasih taunya susah banget gitu loh. Jadi ketika ketahuan itu 1,5 miliar, makanya Tenovi minta ya udah mana mutasinya, gue mau lihat ya, karena pertanggungjawaban tadi. Dengan alasan Agus tuh sakit, akhirnya dibuatlah catatan pakai tulis tangan. Gua nggak tahu apakah ini istrinya Agus yang buat atau mungkin dari keluarganya yang buat. Intinya ini daftarnya ya. Secara garis besar, ini mulai tanggal 2 bulan Oktober 2024 itu transfer ke rekening pribadi istrinya 50 juta. Kemudian tanggal 2 di hari yang sama transfer ke rekening dari Wawa itu 50 juta dan seterusnya. Ada ambil debit itu 3 juta sekian. Top up GoPay itu 1 juta. Kemudian bayar RSCM 913.000. Jadi benar bayar RSCM itu hanya 913.000. Sedangkan uang yang debit, uang yang cash ini tuh diambil untuk apa? Itu pun Tenovi tidak menanyakan untuk apa gitu loh. Bahkan donasi yang tadi, yang cash itu 25 juta, itu pun Tenovi tidak bertanya itu untuk apa yang dia tanyakan, ya mutasi ini gitu loh guys. Nah lucunya, itu kan tanggal 2 ada transfer tuh ke rekening istrinya. Ketika istrinya ditanya saldonya sisa berapa,
dia tuh nggak jawab, dia bilang nggak tahu gitu, udah lupa katanya gitu. Ya udah samain aja, gue kayak ya wajar kalau misalnya Tenovi tuh jadi suudzon gitu loh. Ini uang dipakai untuk apa, dan ternyata terbukti. Bahkan gue sempat lihat gitu ya dari storynya Tenovi kalau ada check out Shopee di situ. Please korek ya kalau misalnya gue salah, tolong gue dikoreksi. Jadi memang benar gitu. Kalau kita kehilangan penglihatan kita atau kita cacat dalam bentuk apapun, itu susahnya luar biasa, stresnya luar biasa. Tapi di sini gimana pun juga ini adalah uang donasi. Ini bukan uang pribadi, ini donasi yang mana kalau bukan karena Tenovi nge-up ini, kemungkinan yang donasi pun tidak akan sebanyak ini. Oke? Nah guys, sekarang poinnya gini. Selain Farhad Abbas, selain pengacara Farhad Abbas yang mau ngebantu Agus, itu tidak ada. Nggak ada yang mau ngebantu Agus. Karena si Agus itu posisinya salah. Udah ditolong, udah dibantu sama netizen, warga plus 62, sama Tenovi terutama, sama Densu. Ngapain dia malah, malah ngelaporin, memperkarakan Tenovi. Itu selain si Farhad Abbas itu pengacara, nggak ada yang mau ngebantu si Agus. Selain Farhad Abbas, coba deh kalian disimak, dicerna baik-baik. Nggak ada, selain Farhad Abbas itu nggak bakal mau tuh ngebantu si Agus yang salah. Itu karena Farhad Abbas itu haus panggung, pansos. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video terkait dengan komentar dari netizen terhadap pernyataannya Farhad Abbas dan juga pernyataan dari si Agus yang kena siram dengan air raksa itu. Jujur, ketika kita mendengar penjelasan dari Farhad Abbas dan si Agus ini, bawaannya emosi melulu. Inilah contoh manusia-manusia yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih kepada orang yang sudah memberikan jasa baik, kepada orang yang sudah berjuang untuk menolong kita, tetapi inilah balasannya. Ibaratnya air susu dibalas dengan air tuban. Mungkin inilah yang dilakukan oleh Agus. Ada beberapa komentar pedas dari netizen yang mengatakan bahwa pantas saja si Agus ini disiram dengan air raksa oleh temannya, oleh bawahannya, karena memang manusia ini adalah manusia yang sombong, manusia yang tidak tahu diri, manusia yang merasa paling menang dan paling benar sendiri. Pemirsa, semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menyadarkan kita. Bila suatu hari nanti kita mengalami nasib yang sama, lalu kita open donasi melalui wadah atau melalui yayasan atau melalui pihak-pihak berwajib, harap bangun komunikasi yang positif. Harap jadilah pribadi yang tahu bersyukur dan tahu berterima kasih kepada orang-orang yang sudah berjuang untuk meringankan beban kita. Jangan kita malah ngelunjak. Jangan kita malah merasa bahwa kita lah paling hebat. Jangan kita merasa bahwa kita lah yang paling benar. Ayo, jadilah pribadi yang tahu bersyukur dan tahu berterima kasih. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.